Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had La Roibah Hanifida beserta seluruh jajaran-jajaran pengurusnya dan tak lupa guru-guru di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah La Roibah Hanifida Al-Quran La Roibah Hanifida yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya Dani Faidi Sanjaya mau mempresentasikan tentang guru idaman. Peta imajinasi guru idaman. Itu maksudnya guru idaman itu apa sih? Guru idaman itu yaitu kayak kalau guru yang disukai banyak murid karena dia itu kayak punya kelebihan seperti ini gitu. Nah, terus kita langsung saja masuk ke cabang-cabangnya, yaitu tentang ini tindakan. Maksudnya adalah kalau kita semisal bersama murid atau mungkin dengan yang lain itu, kalau misalnya yang atau nanya atau mungkin yang begini mungkin lebih ke nanya sini sebenarnya kalau saya jelasnya seperti itu. Nah, itu hendaknya dengan lembut, tidak tergesa-gesa. Semisal dia ditanya seperti ini, bukan ditanya kayak kalau semisal kita kan kegiatan sholat duha gitu. Nah, terkadang kan guru kan ini ada yang kayak mungkin belum dikasih tahu sama guru-guru yang lain kalau sekarang harus gimana. Nah, itu kalau semisal muridnya melakukan yang kalau menurut guru itu salah, ya wajar mungkin belum tahu. Nah, itu seharusnya ditanya dulu, jangan tergesa-gesa menyalahkan. Ini harus begini. Jangan seperti itu. Semestinya harus ditanya. Dan apabila ini ketika dia dalam posisi seperti itu ketika sholat duha, nah ternyata ada yang salah. Nah, itu jangan kayak dipukul, jangan, tapi dikasih tahu dengan lembut, gak harus kayak berupa kekerasan. Yang penting itu tahu dulu, karena manusia itu nggak semuanya itu kayak punya segalanya atau banyak tahunya gitu. Ada yang tahunya sekedar ini gitu, sekedar itu aja gitu. Terus itu cara menghadapi. Semisal dia bertanya, semisal muridnya bertanya, ini gimana mas, ini gimana mister, ini gimana pak bu gitu. Nah, itu cara menghadapinya ya dibalas. Kalau apabila dibalasnya itu dengan jawaban yang enak gitu, jangan kayak menjawabnya itu kayak ngegas, jangan. Itu seenggaknya halus-halus saja, nyaman aja. Bagaimana caranya itu didengar itu lebih nyaman aja di untuk lawan bicaranya. Terus cukup dibalas sekali saja. Kalau misal dia mau bertanya lagi, nah jawab pertanyaan yang itu aja, jangan ditambah-tambahin yang ini. Jangan, kalau bisa jangan. Soalnya kita nggak tahu dia ini sedang sibuk atau sedang ngapain. Mungkin habis ini ada urusan ini. Nah, mending jangan sampai kayak ada yang ditambah-tambahin. Kalau misal mau bicara ini, cerita-cerita ini, itu ngelihat tuh kalau orangnya memang waktunya free, nah nggak apa-apa ketika ceritain ini gitu. Terus yaitu yang berikutnya, cabang berikutnya yaitu tentang pembelajaran. Oke. Jadi kalau misal kita menjadi guru, terus mengajari seseorang, mengajari murid-murid maksudnya. Nah, itu cara pembelajarannya itu sekali penyampaian. Semisal menjelaskan tentang IPA, materi tentang dikotil monokotil, itu cabang itu penjelasannya seperti apa. Itu sebenarnya cukup sekali. Nah, kalau semisal ada yang nanya, nah baru dijawab. Kalau semisal ini ada yang nggak paham, ditanya, sebenarnya biasanya kan di akhir kan kita ditanya gitu, kita bertanya ke murid-murid, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang nggak paham. Nah, kalau semisal ada yang nggak paham, dijawab yang nggak paham, jangan kayak keseluruhan diulang gitu. Jadi kalau misalnya muridnya bilang semuanya, nah harusnya ditanya lagi, karena itu nggak jelas muridnya emang sengaja nggak paham atau mungkin memang bener-bener nggak paham gitu. Kalau sengaja nggak paham mungkin dia nggak dengerin kan otomatis gitu ya, biasanya kan gitu. Nah, jadi ya cukup diulang yang ditanyakan saja, jangan diulang seluruhnya begitu. Terus berikutnya yaitu menjawab pertanyaan murid tidak dengan pendidikan. Misal kita menjelaskan bagian dikotil itu seperti apa sih, gambarnya seperti apa, udah dikasih gambarannya di papan tulis seperti itu, ternyata nggak paham. Nah, itu soal paham atau enggak itu tergantung orangnya. Mungkin orangnya memang pemahamannya kurang bagus, wajar. Jadi kita menjelaskan jangan bandingkan yang lain. Kalau bandingkan itu memang bisa, itu jangan dibanding-bandingkan gitu. Jadi kalau bisa itu kalau dia bertanya jawab saja, jangan kayak dibandingkan, ini lo bisa masa kamu nggak bisa. Jangan seperti itu. Kalau bisa diusahakan lah, soalnya namanya juga orang pemahamannya beda-beda, sama role-nya itu beda-beda. Dia itu bisa IPA, bisa agama, kita kan nggak tahu. Jadi kita cukup menjelaskan apa yang menjadi tugas kita. Nah, guru itu seperti itu harusnya. Terus bersikap terbuka. Nah, kalau semisal
gurunya itu orangnya kayak cool, dingin, meskipun dengan tampang yang cool, memang bagus kalau dipandang itu kayak enak. Nah, seenggaknya itu sikapnya terbuka. Jangan kayak kalau kita bilang itu jangan terlalu sok dingin gitu. Jangan. Kalau bisa itu kayak open lah. Jadi kayak membuka diri. Seakan-akan itu kita temannya. Jadi seperti itu. Soalnya kan kalau misal muridnya ada yang seleranya kayak selera kayak suka ngobrol, nah itu kalau bisa itu nimbrung nggak masalah sebenarnya. Soalnya kan yang penting gurunya itu ini bisa nyesuaiin sama obrolan yang ada gitu aja. Jadi biar murid itu nggak merasa bahwa guru itu sangat-sangat ini kayak beda dari kita gitu, beda dari guru-guru pada umumnya. Maksudnya muridnya itu merasa gurunya itu kenapa sih ngajak guru, orang guru juga bisa ngejelasin seperti itu dan seperti itu aja, nggak terlalu kayak kalau kita ngobrolin katakanlah kita ngobrolin tentang politik itu seperti apa sih, guru memang banyak yang tahu soal politik, maksudnya nggak banyak juga, cuman soal pengetahuan guru juga ada ininya, kayak lebih tahunya itu juga ada lebihnya gitu. Tapi kan namanya juga murid kan, jadi punya asumsinya sendiri. Nah oke, lanjut ke cabang berikutnya, yaitu ketika kita dalam posisi membimbing atau dalam posisi membina. Kan biasanya kan kita dikejar waktu kan. Nah ini yang paling penting ini, kalau semisal lagi membimbing murid yang kita bimbingi, semisal membimbing dalam kegiatan OSIS. Nah OSIS kita kan kalau di OSIS pasti ada pembinanya kan. Nah guru yang menjadi pembina kalau bisa itu kalau semisal memberi arahan kepada kayak semisal kita doa pagi atau mungkin apel, siap gerak, itu memang secara formalitas harus tegas, seenggaknya murid-murid dengar semua kan. Nah itu kalau dalam pelatihan baris seperti itu. Sedangkan kalau semisal dalam acara kan biasanya OSIS membantu kan, kalau dalam acara itu biasanya OSIS membantu seperti ini. Nah itu dikasih tahu pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Bagaimana caranya itu yang kita bimbing, yang kita bina itu tahu semuanya, maksudnya kayak paham semua paham yang semuanya yang dijelaskan kepada murid tersebut. Jadi muridnya itu enggak harus nanya lagi, kalau bisa jangan. Maksudnya bagaimana caranya nggak nanya gitu, sekali penjelasan langsung bisa. Cuman kan semua orang kan ya beda-beda, kembali ke yang tadi yaitu pemahamannya beda-beda, jadi kalau misalnya harus bertanya juga wajar. Terus berikutnya yaitu ini diberitahu benarnya. Semisal ketika membimbing biasanya kan namanya juga orang kan, jadi pernah salah gitu. Nah itu diberitahu ini yang salah seperti ini, jangan disalahkan gitu. Ini yang salah seperti ini, dikasih tahu salahnya bukan disalahkan gitu. Kalau semisal disalahkan ini takutnya aduh, muridnya bilangnya seperti ini misalkan, aduh salah besar ini, kayak tiba-tiba itu kayak mentalnya down. Nah kalau bisa itu jangan sampai terjadi. Namanya juga orang kan mungkin beda ini cara dia itu berprasangka beda-beda. Jadi bagaimana caranya itu kita ketika menjelaskan ketika membimbing ada yang salah, cukup dikasih tahu salahnya seperti ini. Nanti ini saya kasih tahu seperti ini. Caranya itu pakai ini begini gitu. Nah, terus kita ke cabang yang ini, masih ke cabang yang terakhir ini. Masuk ke poin terakhir. Kalau perlu, semisal dalam mengarahkan atau membimbing murid-murid ketika katakan OSIS ya, ketika dalam suatu acara sudah begini konsumsinya harus begini terus sembarang kalir banyak ini. Nah itu kalau bisa guru juga ikut membantu. Barangkali muridnya itu sewaktu-waktu mungkin bisa lupa atau mungkin bisa kayak dia itu mau ngelakuin kayak ragu banget gitu. Kalau bisa ini sekaligus guru-guru yang membina, yang membimbing itu ikutan, biar barangkali muridnya perlu bertanya, nggak harus nyari, tapi langsung kelihatan, oh itu gurunya yang membina saya tadi, seperti itu. Jangan sampai kayak ada ceritanya tuh, tadi saya nyari Pak ini tapi nggak ketemu, jadi saya nggak tahu harus ngapain. Nah kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Nah kalau bisa juga, ini catatan dari saya sendiri, guru-guru bagaimana caranya itu komunikasinya itu up to date, maksudnya mutakhir. Jadi kalau semisal guru seperti ini, tadi anak ini saya kasih tahu harus begini bener, ini kasih tahu ke guru yang lain, maksudnya biar yang lain itu paham, nggak ini nunggu arahan dari Pak ini karena yang mengarahkan tadi Pak ini. Kalau bisa hal seperti itu diusahakan jangan terjadi. Cuman ya mau nggak mau juga terjadi juga wajar, namanya juga
banyak orang kan ya. Kan OSIS kan biasanya kan enggak 5 10, biasanya kan banyak gitu. Terus oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat kepada untuk para audiens, untuk para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.